Halo, selamat pagi. Di sini Wiguna Kurniawan, Technical Support dari Microsoft Partner, PT Logos. Oke, di sini saya ingin membawakan tutorial ya, bagaimana cara menginstal Microsoft Project di desktop eh, Bapak-bapak atau Ibu sekalian. Oke, hal pertama yang kita perlukan adalah satu, kita mesti punya license Microsoft Project itu sendiri ya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Microsoft Project online ya, tentunya online, itu punya plan tersendiri ya. Ada plan satu, ada plan 3 dan plan 5 ya. Jadi sepertinya memang eh, formatnya ganjil ya. Nah, masing-masing plan itu bisa kita dapatkan ya dari CSP kita ya, terutama di Logos. Logos juga sudah menyediakan. Dan yang kedua, kita perlu installernya ya. Banyak ya installer yang beredar di internet ya. Dan itu adalah Microsoft Project profesional ya. Beda dengan Microsoft Project yang saya akan bawakan di sini. Jadi Microsoft Project yang saya bawakan itu adalah Microsoft Project 365 ya. Jadi kita hanya cukup bayar per bulannya saja subscription-nya tanpa perlu kita membeli license secara utuh seperti Microsoft Project Professional sebelumnya gitu. Oke, baik. Jadi untuk melakukannya, kita ke browser dulu ya. Kita ke office.com. Tentu banyak sekali browsernya ya. Ada Microsoft Edge, kemudian Google Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge ya. Jadi, saya buka Microsoft Edge saya. Nah, kita sudah masuk. Ya, di sini adalah tempat kita untuk menuju office.com ya. Di kolom search, kita ketikkan ke office.com ya. Jika ada kesulitan untuk login, nanti ada pandunya ya di video saya sebelumnya gitu. Nah, di sini saya sudah login di office.com dan ini adalah dashboard saya. Nah, di mana kita bisa mencari installernya? Jadi, untuk mencari installernya itu ada menu di sini ya, install Office ya. Di sini ada menu Office. Nah, kita klik aja install Office. Nah, di sini kan ada dua nih. Office 365 apps dan other install option. Ya, kalau kita ingin menginstal Office 365, kita klik aja yang di atas sini. Namun kalau kita menginstal Microsoft Project itu kita klik sini aja. Ya, tentunya akun kita harus di-assign sama admin untuk bisa mendapatkan Microsoft Project-nya ya. Ya. Jadi kita klik aja other installation. Nah, di sini ada laman baru ya. Kita bawa ke laman baru. Nah, di sini ada menu Office Apps and Devices ya. Nah, kita klik aja View Apps and Devices. Oke, kita sudah masuk. Di sini ada tulisan install Office, install Skype, dan sebagainya ya. Dan tentunya tujuan kita di sini sudah tercapai. Kita mendapatkan installernya ya. Nah, juga kita bisa mengkustomisasi ya. Apakah itu language-nya misalkan bahasa Spanyol ya gitu ya, atau bahasa Inggris gitu. Kita bisa custom. Kalau saya lihat di sini masih belum ada bahasa Indonesia ya. Ya, jadi it's okay lah English gitu ya. Kemudian untuk versinya saya sarankan sih 64 bit ya karena laptop sekarang sudah tidak support sih support. Cuma 32 bit itu sepertinya sudah ditinggalkan oleh vendor laptop yang sekarang gitu. Ya untuk kenyamanan pilih 64 bitnya. Kemudian kalau kita klik device ini, oh di sini udah ada ya berarti aku ya kalau kita klik device ini eh di laptop ini berarti em, sudah ada Microsoft Project-nya yang sudah diinstal di laptop tersebut. Jadi dikasih tahu notifikasinya gitu. Ini nama nama device laptop kita gitu. Ini sistem operasinya gitu. Dan ini juga kita bisa klik sign out apabila kita ingin keluar dari device tersebut gitu.
Oke, langsung saja kita install project. Aku klik, nah seperti ini tampilannya dan nanti akan terdownload secara otomatis gitu ya. Tuh. Oke, kita lihat ke Windows Explorer-nya. Kita lihat filenya seperti apa. Jadi di sini file yang kita dapatkan adalah dengan extension exe ya. Ini umum ya, umum sekali di Windows. Apabila kita menginstal suatu aplikasi itu ekstensinya adalah .exe ya. Aku nyebutnya .exe gitu. Oke, kita langsung aja kita klik kanan, kemudian run as administrator gitu ya. Nah, nanti ada pop-up masuk, kita klik yes saja. Oke, proses instalasi Microsoft Project akan segera dimulai. Kita di sini bisa menunggu atau saya bisa sambil ngopi lah ya atau melakukan aktivitas lain gitu. Jadi kita bisa tinggal. Proses instalasi ini juga membutuhkan eee, itu ya, resource dari internet. Jadi pastikan internet Anda itu stabil ya dan juga tidak ada gangguan dalam instalasinya gitu ya. Jadi seperti itu. Di sini langsung menghilang ya. Jadi kalau untuk kita lihat progresnya, kita ke menu sidebar paling pojok kiri sini ya. Di sini ada ikonnya. Nah, ini ada keterangannya, Office is installing in the background ya. Nah, ini muncul juga pop-up-nya. Jadi dari Microsoft bilang, please stay online while Office download. Ya, jadi secara tidak langsung kita sebenarnya mendownload installer ya dari backend Microsoft gitu. Itu. Di sini kita bisa tinggal beberapa menit ya dan juga tentunya menunggu seperti itu. Ya, mm. Biasanya sih kalau Microsoft Project bagusnya em, itu ya untuk kita lakukan misalkan kayak manajemen project ya, terus kemudian membuat Gantt chart ya tentunya itu. Dan masih banyak lagi fitur-fitur sih di Microsoft Project. Kalau untuk Microsoft Project profesional dengan Microsoft Project Online itu sama aja ya. Cuma bedanya kalau yang profesional dia itu eh, beli sekali beli apa sekali bayar gitu langsung ya. Jadi beli license-nya langsung gitu. Sedangkan kalau Microsoft eh, Project Online, dia itu bayarnya per bulan. Jadi setiap bulan kita bisa atur keuangan kita dan apabila tidak digunakan lagi kita bisa stop gitu. Itulah keuntungannya Microsoft Project Online gitu ya. Nanti sepertinya sini sudah hampir selesai ya. Lagi-lagi. Terus juga kelebihannya adalah eh, kita juga bisa menyimpan data ya di cloud, data project kita di cloud dan tentunya juga aman. Dan juga kita bisa menyambungkan dengan SharePoint kita di file servernya ya, file server Microsoft Online itu. Itu adalah suatu keuntungan yang baik buat kita gitu. Oke. Oh, ada pop-up installation is finished ya. Tapi di sini masih ada lagi. Jadi kita bisa offline atau kita shutdown. Oke. Progresnya sudah selesai. Kita klik aja close. Kita refresh sebentar. Ya, ini kebiasaan aku aja. Jadi kalau habis instalasi aku refresh gitu ya. Kemudian kita cek apakah projectnya sudah mulai. Di sini ada kolom search ya. Kita lihat projectnya. Project masih belum ya. Oh, sudah ada. Nah, ini seperti ini ya logonya, project ya. Logo project online kita klik aja. Ya, oke, kita masuk ke Microsoft Project dashboardnya. Oke, lama ya. Oh, siap. Nah, di sini kita ada masuk kayak ini tulisannya project professional ya. Coba kita lihat di account. Kita lihat apakah ini. Oh nih, Microsoft di subscription produknya kita lihat ada Microsoft Project Online Desktop Client ya. Ya seperti kita tahu bahwa eh, Microsoft Project Online itu ada limitnya ya, ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk yang saya gunakan ini adalah yang full feature ya,
plan 5 ya. Jadi saya bisa menggunakan desktop client. Sedangkan untuk yang satu itu masih belum bisa ya Bapak Ibu. Jadi hanya bisa di online aja gitu. Seperti itu. Dan kemudian apabila kita ingin update Microsoft Project, kita ada di update option ya. Bisa di sini ada pilihan update now. Kemudian apabila sepertinya kita tidak membutuhkan update lagi dan kayaknya udah nyaman nih di sini, oke lah kita disable update aja gitu ya. Terus untuk mengetahui history update kan kita juga kita klik aja view updates. Dan tentunya kita juga mengetahui tentang update itu sendiri ya. Kita klik aja about update gitu ya. Nah, di sini kalau mengetahui Microsoft Project detailnya, kita klik aja About Project. Nah, di sini nih, versinya project itu 2202 ya, 64 bit gitu, 64 bit. Oke. Terus untuk sign in-nya ya, tentunya kita di sini aja. Biasanya ya, kalau kita dihadapkan eh, Microsoft Project Dashboard yang baru, nanti ada tulisan sign in ya di sini nih. Di sini. Kalau saya kan sudah ini ya, sebelumnya sudah menggunakan Microsoft Project dan sudah di sign in, jadi tulisannya sign out ya, gitu. Atau kalau mau menambahkan akun lagi, kita switch account aja gitu. Kita klik switch account, kemudian kita sign in with a different account yang memiliki lisensi Microsoft Project ya. Seperti itu. Nah, lihat di sini connecting service-nya juga ini terkoneksi dengan OneDrive. Kita juga bisa menambahkan storage-nya ya. Misalkan di sini ada OneDrive for Business ya. Itu OneDrive for Business punya aku ya sebenarnya. Ya, as service gitu. Terus juga kita langsung aja kita uh, trial ya. Misalkan kita klik new. Nah, di sini ada blank project. Nah, di sini adalah tampilannya. Seperti Microsoft Project Professional 2019 atau 2022 ya. Jadi di sini ada filenya, resource, report, kemudian ada Gantt chart-nya ya, gitu seperti itu. Ya, jadi seperti itulah bagaimana kita menginstal Microsoft Project. Ya, next video kita akan bahas satu-satu fitur yang ada di Microsoft Project Professional plus bagaimana cara memanage project kita. Itu aja dari saya. Terima kasih.